Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari, masih di kitab Janazah, bab tentang orang yang mati bunuh diri. Gimana hukumnya Bapak Ibu mati bunuh diri? Baik, kita bacakan hadisnya. Haddatsana Musaddad, menceritakan kepada kami Musaddad. Haddatsana Yazid ibnu Zurai', menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai'. Haddatsana Khalid, menceritakan kepada kami Khalid an Abi Kilabah, dari Abi Kilabah, an Thabit ibni Dhahhak radhiyallahu anhu, dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man halafa bi millati ghairil Islam, siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, kadziban muta'ammidan, dusta yang disengaja, fahuwa kama qala, maka dia seperti apa yang dia katakan. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, dan siapa yang membunuh dirinya dengan besi, udziba bihi fi nari jahannam, maka dia akan diazab dengan besi itu di neraka Jahannam. Wa qala Hajjaj ibnu Minhal, dan berkata Hajjaj bin Minhal, haddatsana Jarir ibnu Hazim, menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim anil Hasan, dari Al Hasan. Haddatsana Jundabun radhiyallahu anhu, menceritakan kepada kami Jundab radhiyallahu an fi hadzal masjid, di dalam masjid. Famanasina, maka kami tidak lupa. Wa manakhafu, dan kami tidak takut. Ayyukadziba, untuk dia berdusta. Jundun, yaitu Jundub, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, kana birajulin jirahun, dulu ada seorang laki-laki yang dia terluka. Faqatala nafsahu, lalu dia membunuh dirinya. Faqala, maka Allah berfirman, badaroni abdi, telah mendahuluiku hambaku, binafsihi, dengan dirinya, haramtu alaihil jannah, maka aku mengharamkan atasnya surga. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, hadis ini menjelaskan tentang orang yang mati bunuh diri. Ya. Rasul menyampaikan bahwa orang yang matinya atas keinginan sendiri,
Maka bahasa Qur'annya itu ainama yudrikumul mautu, ya, dimanapun kamu berada yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah, ya, meskipun kalian berada di tempat benteng yang kokoh. Artinya kematian itu yang akan menjemput kita, bukan kita yang menjemput apa? Kematian. Rasul menyampaikan man halafa bimillati ghairil Islam. Siapa yang dia berani bersumpah, ya, atas selain agama Islam dengan sengaja, ya, misalnya dia murtad, ya, atau terang-terangan memeluk agama selain Islam, fahuwa kama qala, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Berarti mati tidak atas millah, ya, agama Islam. Al-Quran menjelaskan, wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari selain Islam dinan sebagai agama, falayyuqbala minhu, pakainya lan, tidak akan pernah diterima darinya oleh Allah. Tidak akan pernah diterima. Sebaik apapun orang itu, sedermawan apapun orang itu, sehebat apapun dia pengaruhnya, kalau agamanya tidak Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Terus wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Bapak sekalian, jadi urusan agama itu hal yang paling pokok dalam kehidupan kita. Maka tidak boleh, ya, meremehkan tentang urusan agama. Ya, Islam dan tidak Islam itu urusannya bahagia atau celaka. Ya. Maka Bapak sekalian jangan hanya terobsesi yang penting api. Kalau itu urusan dunia, gitu. Tapi kalau urusan akhirat itu yang penting adalah Islam atau tidak Islam. Ya. Yang Islam saja belum tentu masuk surga. Bisa jadi lewat neraka dulu. Ya. Maka Bapak sekalian, orang yang bersumpah atas nama agama selain Islam, sengaja dia berbohong dan sengaja, maka dia akan mendapatkan apa yang dia ucapkan. Yang pertama, ya, jadi kalau ada orang yang murtad kecuali terpaksa, ya, tapi hatinya masih beriman. Jadi misalnya ada musuh, ya, menangkap orang Islam, ya, kemudian dia dipaksa suruh kafir, suruh mengakui agama mereka. Ya, kalau tidak dia akan dibunuh. Maka dia kemudian berhelah. Ya, dia mempunyai bahasanya politik, gitu. Mulutnya mengatakan murtad itu, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah, karena menghindari kalau dia mati nanti nggak ada yang meneruskan perjuangan. Maka hal ini dibolehkan karena apa? Terpaksa. Ya. Tapi kalau dia mau menolak kemudian sampai mati, ya, dibunuh, berarti matinya apa? Syahid. Ya. Jadi sekalian, ini sengaja, ya, murtadnya itu sengaja. Yang kedua, waman qatala nafsahu bihadidatin, siapa yang membunuh dirinya dengan besi, baik pisau atau tombak atau apa saja dari besi atau dari yang lain, maka udziba bihi finari jahannam, dia akan diazab di dalam neraka api jahannam. Waqala Hajjaj, dan berkata Hajjaj, ya, sama, ya,
Rasulullah pernah menyampaikan bahwa karena birojulin jirah, ya, ada seorang laki-laki yang dia berperang tapi dia terluka, terus nggak sabar dengan sakitnya itu, terus dia ambil pedang, dia tusuk dirinya sendiri. Ngertinya orang itu kan matinya apa? Syahid. Padahal dia bunuh diri karena nggak tahan dengan rasa sakitnya. Maka nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, kadang sakit di usia tua yang nggak kunjung sembuh itu setan itu membisikkan, terus gantung gue. Dan cepat apa? Selesai penderitaan. Padahal dengan dia mati gantung itu menjadi awal penderitaan baru yang lebih mengerikan. Maka Bapak Ibu sekalian, dikawal kalau ada orang tua yang sakit itu ditunggoni, Pak. Karena iman yang nggak kuat itu iso ya tadi ngambil lendang kemudian gantung. Ya, itu membunuh atau tidak membunuh? Menghentikan pengobatan itu termasuk ada etikat membunuh atau tidak membunuh. Ini nanti ada maksud dan niat dari apa yang ngopeni. Maka ada istilah namanya euthanasia, gitu. Membunuh secara apa? Perlahan-lahan. Jadi ada orang yang sakit, nggak sembuh-sembuh. Terus keluarganya bilang kepada dokter, dok, ini suntik biar cepat mati. Ya, suntik biar cepat mati. Ya. Terus ada yang di rumah sakit sudah harapan hidupnya kecil. Terus keluarganya bilang sudah copot saja itu alat-alat kesehatannya, biar alami. Kalau meninggal ya meninggal, kalau enggak ya enggak. Ya. Kan seperti itu. Ya, kalau memang itu bukan dalam maksud untuk membunuh, mempercepat mati, itu saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya sebenarnya dia masih bisa ada harapan kok dicabut kabeh selang-selangnya, itu berarti membunuh secara apa? Perlahan-lahan. Itu masuk Indonesia itu tadi. Itu yang dosa siapa? Bukan yang mati. Yang mati dia berarti dibunuh, korban. Dia nggak masuk dalam hadis ini. Justru yang dosa adalah yang masih hidup. Gitu. Jadi masalahnya bukan yang mati. Kalau mati dia kan sudah nggak menghendaki mati, bunuh diri. Yang menghendaki malah yang hidup. Jadi konteksnya beda. Ya. Ya, tergantung dia perangnya karena apa, tujuannya apa. Ya, itu kan yang jelas dia tidak mati bunuh diri. Dia matinya berarti apa? Dibunuh. Ya. Yang mati bunuh diri itu yang kamikaze itu. Ya, misalnya dia sudah ketangkap, itu harakiri ya. Dia sudah ketangkap, kemudian takut nanti terkuak, terus dia bunuh diri. Nah, itu termasuk yang bunuh diri. Ya. Terus kalau ada bom bunuh diri, itu termasuk yang ini enggak? Ya lihat apa namanya musuhnya dulu. Kalau yang dibom orang sedang Jumatan, ya dia bunuh orang dan bunuh diri. Tapi kalau ya kasusnya Ashabul Uhdud, itu kan ada Ashabul Uhdud tuh, ya, yang
dia mau dibunuh oleh raja nggak mati-mati, ya dibawa ke gunung mau dijoroke begitu, ternyata malah yang tentaranya yang mati semua. Dibawa ke tengah laut, ya malah yang membawa itu tenggelam semua, dia selamat. Terus akhirnya dia malah mengusulkan kepada rajanya, raja, kalau kamu ingin membunuh saya, maka kumpulkan semua orang, panahlah saya dengan anak panah. Kemudian syaratnya ketika manah saya, ucapkan bismi rabbi hadal gulam, ya, dengan nama pemuda ini, dengan nama Tuhan pemuda ini, maka nanti saya akan mati. Akhirnya raja karena ingin sekali membunuh pemuda ini, dikumpulkan semua, ambil panah, dia ucapkan bismillahi rabbi hadal gulam, keras, orang-orang pada dengar. Akhirnya mati. Itu bunuh diri atau tidak bunuh diri? Ya, kan dia menyerahkan diri dan merintah untuk dibunuh, tapi dia punya tujuan. Apa tujuannya? Akhirnya yang mendengar dari raja itu masuk Islam, dia beriman. Meskipun raja terus merasa dibodohi, kemudian buat parit yang di bawahnya dinyalakan api, ya, terus menanting, kalau kamu beriman dengan Tuhannya pemuda ini akan dilemparkan di situ. Nah, jadi dalil hadis itu termasuk yang menjadi landasan boleh melaksanakan bunuh diri asalkan targetnya itu jelas. Misalnya orang kafir semuanya, ya toh, yang jelas harbi kafirnya, terus kita bawa bom meledakkan diri di sana, mereka mati semua, korban cuma satu. Nah itu termasuk yang seperti itu. Tapi kalau sing dibawang Islam, orang yang sholat berjamaah, itu ora bunuh diri, ora, tidak boleh itu. Ya. Oke, terus sekalian, jadi siapa yang tadi terluka parah, kemudian dia nggak tahan sakitnya, terus pateni sisan wae, ya. Tapi yang membunuh dirinya sendiri itu dia termasuk yang bunuh diri, ya. Kemudian tempatnya di neraka, ya. Faqala Allah berfirman begini, badaroni abdi, hambaku mendahului aku, ya, hambaku sudah mendahului aku, ajalnya belum sampai kok dia sudah kesusupak mati, ya. Maka haramtu alaihil jannah, aku haramkan dia masuk surga. Ini yang mati bunuh diri. Pertanyaannya, bolehkah orang yang mati bunuh diri itu disolati? Orang yang mati bunuh diri itu terus disolati, boleh enggak? Nah, ini Bapak sekalian, pada zaman Nabi itu ya terjadi seperti ini. Ada yang meninggal bunuh diri, ya, kemudian para sahabat mensolati, tapi Nabi tidak mensolati, ya. Tapi tidak mensolatinya Nabi itu tidak berarti kemudian tidak boleh disolati. Nyatanya Rasul tidak melarang sahabat yang nyolati itu. Kalau memang dia Muslim, ya, dalam hadis itu sallu ala kulli man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, salatilah orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salati, gitu. Meskipun dia matinya bunuh diri, tapi dia pernah sholat, kita juga tahu dia pernah ngaji, pernah Jumatan, pernah jamaah. Ya. Adapun itu nanti dosanya kan itu dosa besar. Membunuh diri kan dosa besar. Orang yang dalam posisi dosa besar ya tetap disolati. Adapun diampuni atau tidak diampuni dosanya, yaitu serahkan kepada
Allah. Kecuali kalau orang itu musyrik. Ya, musyrik, kafir, yang jelas kekafirannya, itu yang nggak boleh kita sholati. Misalnya ada orang non-Islam mati, sholati enggak? Ada orang non-Islam meninggal dunia, sholati enggak? Enggak disolati. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi kalau orang itu beriman sebelumnya, tapi karena putus asa, itu sifatnya orang kafir. Tapi dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ya mungkin juga pernah haji, mungkin juga dia puasa, cuman dia tergoda itu tadi dengan penyakit atau beratnya ujian ketika di usia tuanya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara hukum adami ya tetap dimandikan, dikafani dan disolati karena itu saudara kita. Tapi juga ada yang berpendapat ya nggak boleh disolati. Ya karena dia matinya apa? Kafir. Ya, matinya kafir karena bunuh diri itu dihukumi kafir. Ya. Orang bunuh diri dihukumi kafir atau dihukumi dosa besar? Ya. Pertanyaannya, apa kita pernah ngawasi terus? Ya. Barangkali sholat Jumatannya di Mekah. Loh. Ya. Atau dia sholat Jumat di tempat yang lain. Kan juga kita nggak ngerti. Maka ya kita kalau tahu dia itu saudara Islaman, harapannya dia bagaimana diampuni oleh Allah, kan begitu. Bukan malah kita terus pura neraka wae. Jadi konsep kita itu merangkul, bukan memukul gitu. Ini yang Rasul saja. Nanti ada hadisnya yang kaitannya Abdullah bin Ubay itu. Rasul saja itu ketika mau menyolati orang yang paling munafik, Abdullah bin Ubay, itu kan Umar melarang itu. Nanti hadisnya setelah ini ada itu. Kita jelaskan lagi. Tapi Rasul kan tetap nyolati. Loh Nabi, dia itu sudah begini, kok kamu nyolati? Ya. Kan Nabi pengennya, meskipun dia sudah seperti itu, tapi kan pengennya bagaimana, ini kan umatnya Nabi. Nabi itu ingin semuanya umatnya itu masuk surga. Bukan malah, wah kamu neraka wae. Nah itu bukan sikap seorang yang ingin mengajak. Ya, jadi kalau kita Allah Maha Pengampun, ya harapannya ya Allah ini mudah-mudahan diampuni ya Allah. Adapun nanti diazab atau tidak, wis itu serah ke Gusti Allah. Ya. Maka kemudian turunlah ayat itu wala tusalli itu. Ya, meskipun kau mintakan ampunan 70 kali sekalipun, ya Allah tidak akan mengampuni. Ya, jadi sekalian, ini yang penting itu sikap kita dengan orang-orang yang seperti itu jangan malah kemudian dijauhkan. Ya. Siapa tahu kalau kita merangkulnya itu anaknya itu simpatik gitu. Yang tadinya ya tidak suka dengan orang-orang Islam tapi melihat dengan bapaknya kok begitu, siapa tahu anaknya malah jadi orang yang muslim taat. Kan ini satu keuntungan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya sikap keberagamaan kita itu jangan malah cari musuh, ya, tapi merangkul, ya, bagaimana agar ya saudara-saudara kita itu berada di jalan yang lurus. Nah, oke. Jadi disolati enggak kalau orang yang mati dalam kondisi gantung diri atau bunuh diri tadi? Solati ya, disolati. Kalau ada berpendapat tidak disolati, yaitu silahkan. Mungkin dia punya dalil yang lebih kuat lagi, itu silahkan. Tapi
tadi Rasul, ya, meskipun Rasul tidak menyolati, tapi tidak melarang sahabat yang menyolati orang yang mati bunuh diri itu. Ya, maka kemudian kesimpulannya, untuk yang bukan imam, ya, yang bukan pemimpin, silahkan mensolati kan gitu. Tapi kalau dia pemimpin sebagai pembelajaran, sebagai satu apa namanya, biar yang lain tuh gak gampang kayak begitu, ya. Terus yang pemimpin ini jangan nyolati, ya. Tapi kalau itu kan fardu kifayah, satu orang nyolati kan sudah selesai, gitu. Ya, jadi sekalian, yang penting tadi prinsip kita dalam beragama itu merangkul, mengajak, jangan malah nyingkir-nyingkir gitu. Ya, itu bukan prinsip dakwah. Kemudian orang yang mati bunuh diri, hadis 1276. Haddatsana Abul Yaman, menceritakan kepada kami Abul Yaman, akhbarana Syuaib, mengabarkan kepada kami Syuaib, haddatsana Abu Zinad, menceritakan kepada kami Abu Zinad, anil A'raj, dari A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yahnuku nafsahu, orang yang mencekik dirinya, yahnukuha finnari, maka dia di neraka juga akan dicekik. Walladzi yat'anuha, dan yang dia menikam dirinya, yat'anuha finnari, maka dia juga akan ditikam di dalam api neraka. Ini kan hadis-hadis yang memberikan peringatan keras sekalian. Urusan mati itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita kan hanya mengikuti saja kapan meninggal dunianya, itu ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun, enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Sekalian, kalau ada orang yang sakit seolah sudah susah bisa diharapkan sembuhnya, maka yang paling memungkinkan adalah doa. Doanya apa? Ya Allah, kalau hidupnya dia lebih baik untuknya, hidupkanlah dia, sembuhkanlah sakitnya. Ya Allah, kalau memang matinya lebih baik untuknya, maka matikanlah dia. Ini artinya kita, Bapak sekalian, menggantungkan semua pilihan itu kan kepada Allah. Gitu. Maka biarkan Allah yang memilih terbaik untuk orang-orang yang sudah seperti itu. Itu kalau orang yang sakitnya sudah tidak diharapkan tidak bisa sembuh. Ya, itu paling pol begitu. Ya. Terus sekalian, ya, mengharapkan cepat mati boleh enggak? Ya, mengharapkan cepat mati. Ya. Jadi seseorang berharap ya. Jadi ada orang yang berharap aku mati wae luwe HP. Ya. Itu gimana hukumnya? Boleh enggak? Bagi orang yang putus asa enggak boleh. Ya. Tapi kalau dia menganggap mati itu lebih baik, itu mati itu lebih merdeka dan seterusnya, itu enggak ada mas. Tapi dia enggak mengharapkan kemudian saya harus mati sekarang. Ya. Maka mengharapkan mati itu sebenarnya juga enggak boleh. Kecuali tadi siap untuk mati kapanpun ya nggak ada masalah, itu memang harus kalau itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, urusan ajal itu sudah serahkanlah semuanya kepada Allah. Kita tidak tahu.
Ya, yang penting itu kita menjaga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting itu ketika kita meninggal dunia dalam posisi beriman. Ya. Oke, hadis berikutnya. Larangan mensolati jenazah orang yang munafik dan memohonkan ampun bagi kaum musyrikin. Ini yang kisahnya Abdullah bin Ubay tadi. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Al-Lais an Ukail, an Ibni Syihab, an Abdullah ibni Abdullah, an Ibni Abbas, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum annahu qala. Sesungguhnya dia berkata, lama mata Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ya, ketika meninggal mati, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, du'iyalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diminta liyusalli alaihi, untuk mensolati atasnya. Yang minta nggak main, anaknya langsung yang imannya kuat. Anaknya itu bukan orang munafik, meskipun bapaknya didengkot munafik, tapi anaknya itu tetap saja biar bapaknya selamat kan gitu. Walau bagaimanapun ya kejahatan bapaknya, anak itu nggak ridho kalau bapaknya itu masuk neraka. Maka mumpung ada Rasul itu terus datang kepada Rasul, ya Rasul, bapak saya meninggal dunia, tolong panjenengan sholati ya Rasul. Ya, bahkan minta diberikan bajunya, ya, untuk dikemulkan, dipakaikan. Ya. Ya, kemudian falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah berdiri hendak mensolati, ya, sabtu ilaihi, aku yaitu Umar itu terus maju lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atusalli ala ibni Ubay, ya, apakah panjenengan mau menyolati ibnu Ubay ini, Abdullah bin Ubay itu, ya, waqad qala yaum kadza wa kadza kadza wa kadza, ya, dia itu sudah berbuat terhadap kita, terhadap panjenengan begini, semua itu disebutkan ketika perang Badar, ketika perang Uhud, macam-macam, ya. Kemudian addadu alaihi kaulahu, dan diulang-ulang terus itu sama Umar, ya. Kemudian fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul diingatkan begitu itu enggak jengkel, enggak sedih, enggak marah, malah tersenyum itu. Lihat umat yang gregetan gitu kan, ya, orang kok baiknya kayak begini gitu. Itu Umar, kemudian Nabi tersenyum melihat sikapnya Umar yang seperti itu. Kemudian mana tadi? Waqala akhir anni ya Umar. Sudah selesai Umar, sudah, jangan halangi lagi ya Umar. Ya, falama aksartu alaihi. Nah, kemudian ketika aku memperbanyak atasnya, qala inni khuyyirtu, aku diberi pilihan. Maka fakhtartu, aku akan memilih, lau a'lamu, jikalau aku mengetahui, anni inzittu ala sab'ina, jika aku menambah atas 70 kali, yugfarullahu, akan diampuni baginya, lazittu alaiha, aku akan menambahi atasnya. Coba, Nabi itu, ya, kalau memang 70 nggak cukup untuk memintakan ampunan, aku akan tambahi lagi, nggak cuma 70 memintakan ampunan untuk dia. Ya. Saking pengennya umatnya Nabi masuk surga semua itu. Ya, saking sayangnya Nabi. Qala, kemudian akhirnya dia berkata, fasholla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tetap mensolatinya. Summa insarafa, kemudian setelah itu berpaling, falam yamkusu
kemudian tidak berapa lama illa yasiron hatta nazzalat ayatani minal baro'ah, sampai kemudian turun ayat wala tusalli ala hadim minhum mata abadan, sampai kemudian turun surat dari At-Taubah yang menyampaikan wala tusalli ala ahadin, janganlah engkau solati atas seseorang minhum dari mereka mata abadan, ya, yang mati dalam kondisi kafir tadi, yang munafik selamanya. Ila qouli ta'ala wa hum fasikun, mereka itu adalah orang yang fasik. Ya, jadi ya, sebab dari peristiwa itu akhirnya turun surat At-Taubah itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi sendiri itu pengennya ya mau nyolati, Pak. Tapi kalau Allah sudah melarang, ya sudah tidak disolati. Ya. Abdullah bin Ubay itu termasuk orang Islam atau orang kafir? Ya, orang munafik itu kan dohirnya Islam, ya kan? Maka Nabi itu pengennya ya nyolati tadi, ya, tapi kemudian turun ayat itu. Nah, maka kalau ada orang yang mati bunuh diri, itu masuknya ke kafir atau dosa besar? Syirik itu dosa besar atau kafir? Iya, baik. Jadi sekalian, jadi menghadapi orang-orang yang kadang bersikukus, jangan disolati. Kalau dia nggak disolati, sekalian, jadi ada orang yang Islam, dia ya sholat, dia ya puasa, bahkan haji, matinya bunuh diri, terus nggak disolati, ya, itu terus nanti, ya, Bapak sekalian, keluarganya merasa ini orang Islam, kok ya tidak ngajeni Bapak, itu bisa ada perasaan apa? Tidak ridho, gitu. Anak-anaknya itu dengan orang Islam kok seperti ini, ya. Jadi sekalian, maka kalau dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian juga pernah kita lihat dia sholat, ya tetap disolati. Satu saja sholati sudah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Kalau kita nggak mau nyolati bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ya, kita yang nggak mau nyolati nggak apa-apa. Ya. Jadi karena tahu kelakuannya seperti itu, kita nggak nyolati boleh, sekalian. Ya. Kita mau mensolati atau tidak mensolati kan lihat orangnya juga. Misalnya orangnya gue utang, orang dibayar, ya, itu kan termasuk Nabi nggak mau nyolati. Nah, kita tahu dia utang sama kita, orang bayar, ya, atau dia tahu hutangnya banyak dan nggak bayar, sering hutang nggak bayar, ya, maka kita nggak mau nyolati nggak apa-apa, tapi jangan melarang orang lain yang mau nyolati, ya, itu dia. Baik, sekalian, sampai sini dulu, ya, sampai tadi tentang orang yang mati bunuh diri. Nanti hadis berikutnya tentang pujian manusia terhadap mayat. Nah, ini yang khair itu loh, Pak. Ya, kalau ada persaksian mati. Kalau ada orang yang meninggal itu kan kemudian dipersaksikan. Ini jenazah khair apa khair? Ya. Itu jawabannya khair, khair apa khair? Ya. Itu permasalahannya bisa menjadikan yang mayit itu berubah, yang tadinya buruk jadi baik atau tetap buruk. Nah, ternyata bahwa sekalian maksud dari hadis itu tidak sesuai yang mungkin yang